Halo, kembali lagi dengan saya Dilian Jefriza di mata kuliah Teknik Mikrokontroler. Kali ini kita akan membahas tentang interface serial I2C, ya. Adapun tujuan dari perkuliahan kita itu adalah peserta didik mampu menjelaskan komunikasi serial I2C. Yang kedua, peserta didik mampu membuat rangkaian dan pemrograman interface serial I2C pada mikrokontroler AVR maupun mikrokontroler Arduino. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengenalan I2C, ya. Inter-Integrated Circuit atau sering disebut dengan I2C adalah standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I2C ini terdiri dari saluran SCL atau serial clock dan SDA atau serial data yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C bus dapat dioperasikan sebagai master dan slave. Master adalah piranti yang memulai transfer data pada I2C bus dengan membentuk sinyal start, mengakhiri transfer data dengan memberikan sinyal stop dan mematikan sinyal clock, dan selanjutnya slave adalah piranti yang dialamati oleh master. Nah, ini adalah sinyal dari I2C tersebut, ya. Sinyal start merupakan sinyal untuk memulai semua perintah. Didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA, ya, dari 1 menjadi 0. Dan pada saat SCL 1, nah, sinyal stop merupakan sinyal untuk mengakhiri semua perintah. Didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari 0 menjadi 1 pada saat SCL 1. Kondisi start dan stop ini dapat diamati pada gambar yang pertama ini. Nah, selanjutnya sinyal dasar yang lain adalah dalam I2C adalah sinyal acknowledge, ya, pada gambar yang di bawah yang disimbolkan dengan ACK. Setelah transfer data oleh master berhasil ditangkap oleh slave, maka slave akan menjawabnya dengan memberikan sinyal acknowledge, yaitu dengan membuat SDA menjadi 0 selama siklus clock ke-9. Ini menunjukkan bahwa slave telah menerima 8 bit data dari master, ya. Nah, dapat diamati pada gambar di bawah ini. Dalam melakukan transfer data pada I2C bus, kita harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan, yaitu transfer data hanya dapat dilakukan ketika bus dalam keadaan tidak dalam keadaan sibuk. Yang kedua, selama proses transfer data, keadaan data pada SDA harus stabil selama SCL dalam keadaan tinggi. Keadaan perubahan 1 atau 0 pada SDA hanya dapat dilakukan selama SCL dalam keadaan rendah. Jika terjadi perubahan keadaan SDA pada saat SCL dalam keadaan tinggi, maka perubahan itu dianggap sebagai sinyal start atau sinyal stop. Selanjutnya kita akan melihat RTC sebagai interface I2C. RTC itu adalah real time clock, merupakan suatu IC yang memiliki fungsi sebagai penyimpan tanggal dan waktu. RTC atau real time clock ini adalah jam elektronik berupa chip yang dapat menghitung waktu dan menyimpan data waktu tersebut secara real time. RTC dilengkapi dengan baterai sebagai penyedia daya pada IC-nya. RTC cukup akurat sebagai pewaktu atau timer karena menggunakan osilator kristal F. Nah, berikut contoh dari I2C
IC RTC yang ada di pasaran seperti D812, C887, DSL307, DSL302, dan seterusnya. Nah, salah satu IC yang banyak digunakan untuk RTC ini adalah DS1307. Nah, DS1307 ini merupakan real-time clock atau RTC yang memiliki antarmuka serial 2-wire 12C atau Inter-Integrated Circuit. Sinyal keluaran berupa gelombang kotak terprogram atau programmable query wave, deteksi otomatis kegagalan dayanya atau power fail, konsumsi daya kurang dari 500 mA, menggunakan mode baterai cadangan dengan operasional osilator, tersedia untuk industri dengan ketahanan suhu minus 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Tersedia dalam kemasan 8 pin atau SOIC. Nah, itu adalah kelebihan dari penggunaan DS1307. Nah, adapun pin dari DS1307 ini adalah pin X1 dan X2 adalah pin yang dihubungkan ke kristal 32,768 kHz. VBAT merupakan pin yang digunakan untuk masukkan baterai atau tegangan baterai. Ground adalah pin yang dihubungkan ke ground. SDA merupakan pin yang difungsikan sebagai jalur data. SCL adalah pin yang difungsikan sebagai jalur clock. SQW atau out adalah pin yang digunakan sebagai keluaran sinyal kotak, dan VCC sebagai pin jatuh tegangannya sebesar 5 volt. Selanjutnya kita lihat interface I2C pada Arduino. Nah, ini adalah contoh rangkaian dari I2C yang dihubungkan ke pin Arduino. Ya, microcontroller jenis Arduino. Ya, jika kita menggunakan I2C-nya menyediakan pin dengan fitur SDA dan SCL, ya, yaitu pada pin A4 dan A5. Pada microcontroller jenis Uno, pin SDA dan SCL itu berada pada analog. Berikut adalah contoh pengaplikasikannya. Jika kita hubungkan dari A4 dan ke A5 menuju ke SCA dan SDA dan SCL pada interface I2C-nya. Nah, untuk pemrogramannya, pemrograman RTC Arduino telah tersedia library wire untuk mengaktifkan jalur komunikasi data I2C dan library RTC-lib.h untuk mengaktifkan fitur RTC-nya. Nah, demikian penjelasan tentang interface I2C. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.